Kembali di iNews Pagi, pemirsa, Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan juga masyarakat tidak bisa menuntaskan masa kerjanya lantaran terjerat kasus dugaan pidana. Permohonan maaf tersebut disampaikan Firly di gedung ACLC KPK pada Kamis malam. Firly datang menyambangi Dewas KPK setelah sidang etik menyangkut dirinya selesai digelar sehingga ia kembali mangkir dari sidang tersebut. Firly mengaku telah mengajukan pengunduran diri ke Presiden sejak 18 Desember lalu dan suratnya telah diproses Kemensetnek. Selain tak hadir dalam sidang etik, Firly juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan di Barreskrim Polri dalam kasus pemerasan kemarin. Polda Metro Jaya pun memberikan sinyal akan menangkap dan juga menahan Firly jika kembali mangkir dalam pemanggilan berikutnya. Skemanya diperjelas. Hari ini agenda menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena saya tidak mampu menyelesaikan dan tidak juga bisa menyelesaikan untuk perpanjangan, tetapi saya memastikan saya sungguh-sungguh cinta bangsa Indonesia, saya sungguh-sungguh cinta menjaga stabilitas nasional, menjaga iklim politik, dan mensukseskan Pilpres 2000. Forum Umat Islam Bersatu gelar aksi unjuk rasa mendesak Polri menangkap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan karena dinilai menistakan agama. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan saat ini kebanyakan orang tidak melafalkan amin saat imam usai membaca Al-Fatihah ketika sholat. Dengan membawa spanduk bertuliskan tangkap penista agama Zulkifli Hasan, Forum Umat Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Museum Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dalam orasinya, FUIB meminta Kapolri segera menangkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan karena dinilai telah menistakan agama. Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggelar aksi demo tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana Zulkifli Hasan telah mencederai nilai-nilai agama, di mana telah melecehkan atau menjadikan sholat sebagai guyonan, sholat sebagai mainan, yang beberapa hari viral di berbagai media, menyampaikan bahwa dalam sholat maghrib sudah tidak ada lagi jamaah yang mengucapkan kata amin pada saat pembacaan surat Al-Fatihah. Selain menggelar aksi unjuk rasa, Forum Umat Islam Bersatu juga akan melakukan pelaporan terhadap Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut ke Barreskrim Polri. Sebelumnya dalam acara APPSI, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa saat ini kebanyakan orang tidak melafalkan amin saat imam usai membacakan Al-Fatihah ketika sholat. Selain itu, Zulhas juga menyatakan pada tahiyatul akhir ada pula jamaah yang enggan menggunakan satu jari telunjuk. Sebelumnya, kasus penistaan agama juga menjerat komika asal Lampung. Dalam kasus ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan komika Aulia Rahman sebagai tersangka kasus penistaan agama. Penahanan Aulia dilakukan di Mapolda Lampung. Meski sudah menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial, namun dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap 7 saksi dan 5 orang ahli, Aulia Rahman ditetapkan sebagai tersangka. Untuk tersangka AR ini telah ditetapkan pasal, yaitu pasal 156A KUHP subsidiar pasal 156 KUHP, di mana untuk hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Bun, ini dia langsung ditahan atau gimana, Bun? Yang bersangkutan saat ini telah dilakukan penahanan oleh Ditkrimum.
Komika Aulia Rahman terjerat penistaan agama saat mengisi stand-up komedi pada acara Desak Anies Baswedan di Kafe Bintu, Kecamatan Sukarame. Pada acara tersebut tersangka menyampaikan materi stand-up komedi yang menistakan nama Nabi Muhammad SAW. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Viralnya video Zulkifli Hasan yang dinilai melecehkan gerakan sholat mendapat berbagai respon dari masyarakat. Masyarakat menilai candaan agama tak pantas dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, terlebih bagi para pemimpin di negeri ini. Menurut saya sih nggak etis saja ya untuk membahas agama, apalagi di sedang rapat seperti itu. Udah itu ada para petinggi juga kan. Kalau bagi saya ibadah itu masing-masing, tidak perlu dipublikkan, apalagi yang masalah tahiyat akhir kan. Ada yang satu jari atau 2 jari dan digoyang-goyangin, ya itu urusan kita sama Gusti Allah gitu yang tahu. Menurut saya sih sebenarnya nggak pantas, apalagi kita kan juga lagi sensitif ya dengan kasus ada yang politik identitas, ada penggunaan identitas terkhusus buat satu paslon. Cuman menurut saya tuh mungkin perlu di-cross check lagi ya, apakah benar emang terjadi seperti itu di lapangan, lah misalkan media yang mengarahkan seperti itu. Cuman menurut saya sih apalagi urusan sholat ya, itu kan nggak bisa dimainin kan, walaupun bercanda pun sekalipun menurut saya itu nggak boleh dimainin sama sekali sih. Sesungguhnya kan kalau di dalam ajaran agama kita tuh agak kemudorot kalau kita tuh memberikan statement yang menimbulkan kericuhan atau kan menimbulkan permasalahan konflik. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menanggapi viralnya pernyataan Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berkelakar tentang sholat. Wapres meminta agar pejabat publik bersikap dewasa dalam membuat pernyataan. Ma'ruf Amin juga menyatakan agar ibadah tidak dikaitkan dengan politik. Jangan kayak kanak-kanak lah, urusan amin itu kan tidak berarti. Caleg ya, amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Apa diganti kubur? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah, kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan kalau orang sholat waladhdallin ya mesti amin. Apa lu enggak mesti di ngomongnya apa? Iman apa dibalik begitu? Ya tentu tidak betul. Dia tetap amin. Saya kira baiknya tidak menjadi isu yang Viral di media sosial, video yang memperlihatkan penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyambut kedatangan Capres Prabowo Subianto. Diduga video ini berlokasi di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Inilah video yang viral di media sosial saat penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyambut kedatangan Capres Prabowo Subianto di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Dari video yang beredar memperlihatkan Nana Sujana berjabat tangan dengan Prabowo Subianto saat bersama petinggi tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin mengaku sudah mendapatkan informasi Nana Sujana menyambut Capres Prabowo Subianto dan akan memanggil PJ Gubernur Jawa Tengah itu untuk diklarifikasi. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, membenarkan pertemuan Nana Sujana bersama dengan sejumlah petinggi Gerindra saat rombongan Koalisi Indonesia Maju akan mendatangi salah satu acara di Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri acara Festival Teman Cerita di Jakarta Teater Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar memaparkan visi misi dirinya bersama Cawapres Mahfud MD kepada masyarakat yang hadir di acara. Dalam acara ini, Ganjar juga sempat di-roasting oleh para stand-up komedi yang hadir terkait sejumlah kebijakan yang akan dilakukannya apabila terpilih sebagai presiden tahun 2024. Selain itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga sempat dipuji oleh stand-up komedi lantaran memiliki prestasi dan langkah-langkah penegakan hukum yang baik. Betulnya dibayar. Putra Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Alam, merosting ayahnya di acara Festival Teman Cerita di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Sang ayah hanya tertawa pasrah saat anaknya membeberkan kesehariannya. Sebenarnya jumlah followersnya kok udah hampir mirip gitu. Kontennya banyak tapi followersnya nggak naik-naik. Jawabnya Bapak mungkin aja ada yang lagi gabut kali ya. Coba nanti dicek. Terus kalau dilihat di sosmednya Bapak itu setiap hari lari. Kalau jajaran di TPN itu sebenarnya Pak Andika gitu. Yang satunya olahraga terus tapi ini nggak berotot-berotot. Gitu. Olahraga tapi nggak berotot-berotot buat apa? Nah terus ini agak di belakang. Ternyata kalau yang lain tuh no one left behind, anaknya sendiri ketinggalan sedikit itu di belakang. Ya gitulah, gak apa-apa rakyat akan tidak ditinggalkan, gak apa-apa aku ditinggalkan udah siap kok ya. Nah terus ngomongin keliling Indonesia ya, dia sering banget keliling Indonesia. Kemarin dari Jogja juga ya, terus dari mana-mana lagi. Tahu nggak sih ya, ada orang namanya Satria Mahathir, yang itu loh. Yang keliling Indonesia model joget-joget gitu, jadi showgirl gitu. Atau mungkin yang gini-gini. Ya enggak ya, bukan itu. Ternyata ada lain yang joget-jogetnya, model joget-joget bisa keliling Indonesia. Nah, aku tuh kemarin waktu mulai rame di TikTok tuh sering dimiripin sama Satria, nggak tahu kenapa ya. Nggak usah dibahas gitu. Tapi di sisi lain tuh, aku sering lihat kalau ayah lagi muter-muter daerah tuh kan sering digerumunin tuh ya, entah sama anak kecil atau paling sering sih sama ibu-ibu kayaknya. Apalagi sekarang juga kelihatan ya, bajunya kan agak keren gitu, stylish. Sebenarnya kurang tinggal langsung lanjut ngedance di tengah aja gitu, yang ampun DJ gitu, terus nanti break dance. Itu nanti aku tunjukin video ke ayah, itu ada orang mirip ayah pakai lagu ampun DJ terus tiba-tiba break dance di tengah. Nah mungkin itu besok bisa terrealisasikan ya teman-teman semua ya. Nanti mungkin bisa dicari ya dari timnya Bapak pelatih dancer, biar nanti Bapak bisa break dance biar ada gimmicknya buat ngalahin yang joget-joget gitu. Dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud terus mengalir dari berbagai daerah. Dukungan berasal dari berbagai komunitas serta generasi muda. Para pengemudi ojek online perempuan mendapatkan pelatihan tata rias dan kecantikan yang dimotori komunitas ojek online Indonesia Dukung Ganjar di Telaga Arwana Cibubur, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Bukan hanya sekedar hobi untuk kecantikan saja, namun tata rias bisa menjadi peluang bisnis menjanjikan. Apalagi kini profesi makeup artis mulai dilirik banyak orang seiring berkembangnya industri kosmetik dan teknik merias. Kelompok ibu-ibu nelayan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mendukung paslon Ganjar Mahfud memajukan ekonomi Indonesia lewat pemberdayaan perempuan. Hal itu diungkapkan mereka usai mengikuti pelatihan pembuatan kerupuk ikan yang diinisiasi komunitas nelayan pesisir Jatim Dukung Ganjar. Dalam pelatihan ini dijelaskan sejumlah bahan dasar pembuatan kerupuk ikan seperti daging ikan, tepung tapioka atau terigu, bawang putih hingga gula dan garam. Para nelayan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud bergerak bersama generasi muda untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 tersebut dalam pemilihan presiden 2024. Hal itu ditunjukkan relawan Gardu Ganjar dengan menggelar pelatihan konten kreator bagi generasi muda di Kabupaten Serang, Banten. Pelatihan konten kreator ini sekaligus untuk menguatkan strategi memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Sementara itu, komunitas santri Dukung Ganjar mengadakan pelatihan desain grafis bareng remaja Masjid Ar-Rahman di Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Pelatihan desain grafis tersebut untuk mendorong para milenial paham terhadap perkembangan teknologi terutama konten kreatif media sosial saat ini.
dan akademisi Untuk memperluas pasar seni ukir Jepara, Jawa Tengah, relawan Pena Mas Ganjar mengadakan pelatihan digital marketing yang diikuti anak-anak muda yang berminat untuk memulai usaha dan para perajin seni ukir yang ingin memperluas wilayah penjualan. Dalam pelatihan ini, relawan mengedukasi peserta mulai dari dasar-dasar digital marketing, cara membuat toko di marketplace online, hingga cara membranding produk usaha mereka. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjalani hari kampanye ke-24 di Banten. Anies mengisi kuliah umum di Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Dalam kesempatan ini, Anies berbicara terkait perubahan dari berbagai sisi. Keadilan, kemakmuran rakyat, serta perubahan terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Selain melakukan agenda kuliah umum, Anies juga mengisi safari politiknya dengan menemui simpatisan di Stadion Ciceri, Kota Serang. Tiga calon wakil presiden akan beradu gagasan dalam debat kedua Pilpres 2024 yang akan digelar KPU pada Jumat malam. Ketiga calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat tersebut. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat malam. Debat kedua akan diikuti oleh 3 calon wakil presiden dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, hingga perkotaan. Masing-masing calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mempersiapkan diri mempelajari kembali visi misi, terutama di sektor ekonomi. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Begitupun calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku telah mempersiapkan diri. Iya, nanti disiapkan. Lawannya kan senior-senior juga. Iya, nanti disiapkan ya. Makasih ya. Kalau evaluasi yang kemarin, Mas. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, TPN menyatakan Mahfud telah siap menghadapi debat karena merupakan sosok yang sangat berpengalaman dan terbiasa dalam berdiskusi. Nah, kalau soal adu gagasan besok, Prof. Mahfud sudah banyak pengalaman, selama juga datang ke berbagai rapat di DPR RI, rapat-rapat kabinet, sudah siap untuk memaparkan ide-idenya dan juga untuk menelisik lebih jauh dari gagasan calon-calon paslon yang lain. Bila melihat rekam jejak masing-masing calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar telah lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Caimin menduduki wakil ketua DPR RI dan pernah jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009 hingga 2014. Sementara calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk orang baru di dunia politik dibandingkan rivalnya. Putra sulung Presiden Jokowi bergabung di PDI Perjuangan tahun 2019 dan menjadi wali kota Surakarta tahun 2021. Adapun Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD adalah tokoh senior di dunia politik dan pemerintahan. Cawapres Ganjar Pranowo menjabat sebagai Menko Polhukam dan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahfud juga pernah menjadi Menkumham pada 2001 dan Menteri Pertahanan pada tahun 2000. Dari rekam jejak Cawapres ini, publik bisa menilai siapa yang diunggulkan dalam debat. Namun demikian, kita patut menunggu bagaimana mereka menyampaikan gagasannya untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan. Pemirsa, KPU memastikan format debat Cawapres tidak berbeda dengan debat Capres. Debat akan dibagi menjadi 6 segmen. Pada segmen 4 dan 5, Cawapres akan saling mengajukan pertanyaan. Durasi debat dibuat selama 160 menit.
Dari 160 menit, debat pelaksanaan ini meliputi 6 segmen. Sementara pada debat Cawapres kali ini, Cawapres juga tetap menyampaikan visi misinya yang disampaikan selama 2 menit. Untuk format debat yang kedua, rangkaiannya sama dengan debat yang pertama. Durasinya total 150 menit. Di dalamnya yang full untuk debat, yang ditayangkan itu 120 menit. Dan kemudian untuk 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama, meliputi 6 segmen. Dan kemudian kesempatan kepada kesempatan kepada calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasinya juga sama, masing-masing calon wakil presiden akan menyampaikan visi, misi, program kerjanya selama. Sejumlah alat peraga kampanye dicopot paksa petugas. Penertiban alat peraga kampanye capres-capres tersebut lantaran melanggar aturan. Tim gabungan menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan di Kota Surakarta, Jawa Tengah lantaran dipasang di lokasi yang tidak pada tempatnya Kamis siang. Penertiban APK ini berdasar pada surat keputusan KPU dan peraturan wali kota yang masih berlaku. Namun justru APK Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang paling banyak ditertibkan. Sementara Bawaslu menegaskan tidak ada tebang pilih terkait alat peraga kampanye yang ditertibkan. Untuk penertiban APK gabungan kali ini kan sudah di masa kampanye, berbeda dengan dulu pada saat sosialisasi. Penertiban APK saat ini adalah yang melanggar ketentuan surat keputusan KPU Kota Surakarta nomor 121 terkait dengan titik-titik lokasi larangan pemasangan APK seperti itu. Jadi itu nanti yang menjadi dasar kita. Selain itu juga terkait dengan Perwali 2 2009 yang masih berlaku. Penertiban spesifik ini untuk memastikan aturan ditegakkan sehingga estetika keindahan ibu kota tetap terjaga. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Melambungnya harga sembako menjelang akhir tahun menjadi perhatian Partai Perindo dengan menggelar bazar murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Membantu meringankan beban masyarakat, Partai Perindo juga menggelar pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Program Bazar Sembako Murah Partai Perindo di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Didampingi sejumlah caleg Partai Perindo, HT melihat langsung antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini. Program ini menjadi salah satu bentuk perjuangan nyata Partai Perindo dalam membantu kebutuhan masyarakat. Saya ingin menegaskan dan memastikan Partai Perindo hadir, berjuang untuk kesejahteraan rakyat yang membutuhkan. Karena Indonesia hanya bisa maju, Indonesia bisa menjadi Indonesia emas kalau kita mempercepat peningkatan naik kelas kesejahteraan daripada rakyat ini. Masyarakat menyambut antusias kegiatan ini karena mampu meringankan beban mereka di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok. Bagus, saya setuju lah. Senang banget. Harapan saya ya ke depannya kita maju aja. Ya bagus lah segini mah gitu kalau dia bisa membantu orang-orang yang pada nggak mampu gitu. Komitmen Partai Perindo melalui program Bazar Murah dan pengobatan gratis masih akan terus berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Leasing bekerjasama dengan Grand Motors Indonesia menyerahkan 5 unit Sinotruk kepada PT Borneo Andika Energi. Penyerahan truk ini untuk mendukung dan membantu pengembangan sektor pertambangan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. PT Borneo Andika Energi sebagai debitur dari PT MNC Leasing dan Grand Motor Indonesia menerima 5 unit Sinotruk Howo di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Truk ini akan digunakan sebagai alat pengangkut material tambang. Kerjasama pembiayaan alat berat ini menjadi solusi bagi para debitur untuk mengembangkan usaha mereka agar lebih baik. Kita perusahaan pembiayaan yang mensupport pembiayaan produktif, khususnya kita mendukung juga untuk sektor pertambangan. Jadi hari ini kita membiayain kepada customer dengan produk Sinotruk. Harapan kami juga dengan hadirnya MNC Leasing sebagai partner kami untuk menyupport penjualan, membantu dan bekerja sama dengan customer kami untuk membackup finansial untuk pengadaan unit ini akan menjadi signifikan untuk kedepannya. Kerjasama pembiayaan PT MNC Leasing dan Grand Motor Indonesia kepada PT Borneo Andika Energi akan berjalan beberapa tahap dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat. Di tahap pertama ya, nah, kami ada beberapa tahap, kemudian akan mendatangkan unit lagi sejenis buat angkutan overburden removal di lokasi proyek-proyek kami. Dengan MNC Leasing, prosesnya juga standar yang kami ikuti juga, dan kami disupport full oleh teman-teman MNC Leasing untuk mensupport operasional kami. MNC Leasing akan terus mengembangkan beragam produknya yang produktif dan inovatif untuk membantu pembiayaan para customer dan debiturnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Ya, jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang hanya 53,23 poin, indeks keberdayaan konsumen atau IKK pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,81 poin menjadi 57,04 poin. Hasil survei Indeks Keberdayaan Konsumen atau IKK Nasional tahun 2023 disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Dengan naiknya IKK tahun 2023 ini, konsumen Indonesia saat ini dalam kategori mampu, baik secara hak maupun kewajiban. Konsumen Indonesia juga merupakan aset penting bagi perekonomian Indonesia yang harus dilayani dan dilindungi, di mana penduduk Indonesia telah memberikan andil penting pada produk domestik bruto atau PDB. Data dari Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia mencapai 19,58 kuadriliun pada tahun 2022. Kita berharap ke depan konsumen akan lebih memahami hak-haknya, dan kita juga akan berupaya memberikan media-media pengaduan dan meningkatkan peran LPKSM, BPSK, dan sinergitas dengan BPKN dan Direktorat Jenderal PKTN, sehingga konsumen semakin berdaya dan merasa haknya dilindungi. Sekitar 150 cagar budaya teridentifikasi dari penelitian dan penelusuran jalur rempah dan akan didaftarkan ke UNESCO. Kegiatan talkshow apresiasi pelaku budaya dengan tema Kembara Rempah Nusantara digelar di Makara Art Center Universitas Indonesia sekaligus untuk menampilkan hasil dari penelitian sumber sejarah yang relevan. Kegiatan dihadiri oleh akademisi, ahli, profesional, dan masyarakat yang memiliki fokus pada jalur rempah. Dari hasil penelusuran jejak jalur rempah berupa cagar budaya yang dilakukan sejak tahun 2020 lalu hingga 2023 di 67 kabupaten kota di 32 provinsi, terdapat sebanyak 150 cagar budaya yang berhasil teridentifikasi. Nantinya jalur rempah berupa cagar budaya tersebut menjadi warisan dunia yang akan didaftarkan ke UNESCO. Rencananya tahun depan kita akan memasukkan di dalam tentative list, yaitu daftar sementara. Dan itu setelah itu pasti akan ada proses yang cukup panjang, setidaknya 2 tahun dari tahun depan, berarti tahun 2026 ya. Dan kalau misalnya seluruh dosiernya sudah lengkap, gitu, itu akan bisa dibahas di dalam sidang ya Komite Warisan Dunia UNESCO.